Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit atau Man from the East akan memberitakan datangnya Nibiru atau planet X. Ya, ini bagian yang pertama. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kitab Wahyu dengan 22 pasal itu punya jiwa tabernakel, yaitu tabut perjanjian yang terletak di ruang Mahasuci di balik tirai. Tabut perjanjian akan tampak, ya. Artinya kitab Wahyu itu akan bisa dipahami kalau tirai itu robek dan Tuhan Yesus Kristus telah merobek tirai sehingga kita bisa memahami rahasia akhir zaman, rahasia kitab Wahyu dengan ke-22 pasalnya itu merupakan, ya, di mana di sana dibuka 7 meterai, ditiup 7 sangkakala, dan dicurahkan 7 bokor murka Allah. Itu adalah akibat datangnya Nibiru atau planet X. Oleh sebab itu, Satrio Piningit itu ketika dia turun dari surga, terbang di tengah langit, ya, dengan Injil kekal di tangannya, maka dia akan memberitakan datangnya Nibiru atau planet X ini. Ini bagian yang pertama. Kemudian kita memahami bahwa Wahyu atau kitab Wahyu itu adalah suatu apokalipsis dalam bahasa Gerikanya, yang artinya, ya, revelation, ya, atau wahyu atau pembukaan rahasia. Kemudian appearing itu artinya muncul atau nampak. Kemudian coming itu artinya datang. Kemudian yang keempat lighten, ya, lighten itu artinya menerangi, ya, menerangi. Kemudian yang kelima manifestation, itu perwujudan atau penjelmaan. Kemudian yang keenam revealed itu artinya mengungkapkan. Jadi kitab Wahyu itu punya tugas, ya, membuka, memunculkan, membuat nampak, membuat datang, menerangi, ada perwujudan, ya, kemudian mengungkapkan rahasia di balik tirai. Kitab Wahyu, ya, itu akan digenapi dalam waktu 7 tahun. Dan kitab Wahyu itu merupakan sabat ke-70 dari nubuatan Daniel yang tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27. Ya, sabat yang ke-70 atau 7 tahun kitab Wahyu itu adalah saatnya Tuhan melawat Israel. Dan untuk itu Tuhan pakai Indonesia dan Goyim yang ada di bumi. Indonesia mendapatkan kuota 60%, sedangkan luar negeri 40%, ya. Sementara hierarki itu untuk di bumi, ya, pemimpin yang dari bumi, Tuhan memanggil, ya, burung buas dari timur. Seorang laki-laki takdirnya Tuhan. Jadi malaikat sang surya, malaikat Garuda, Satrio Piningit atau the man from the east itu adalah laki-laki. Sudah dikatakan the man, bukan the woman, bukan perempuan, ya, bukan her, ya. Tapi he atau his, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian, hierarki itu masing-masing punya istri. Karena di dalam Dewan Musyawarah itu mereka duduk di batu putih. Kalau orang Jawa menyebut watu gilang.
Dan watu gilang itu diukir ya, bukan oleh manusia tapi disediakan oleh Tuhan. Setiap tempat duduk itu untuk 2 orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, tokoh dan istrinya ya. Ya, seorang laki-laki yang menjadi takdir Tuhan, yang dikatakan dia itu burung buas dari timur, itu akan menyatakan hal yang kemudian, artinya perkara akhir zaman, ya, di mana perkara akhir zaman itu sejak permulaan itu sudah diketahui oleh Tuhan, sudah disusun, sudah dirancangkan, sudah ditetapkan, namun demikian belum terlaksana, ya, belum terjadi. Sejak zaman lampau itu belum terjadi. Namun demikian Tuhan mengatakan, rencanaku akan berdiri tegak. Jadi rencana Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 1 dan seterusnya, ayat 1 sampai ayat 4 ya, itu merupakan perhatian Tuhan kepada Israel. Sekalipun sudah sampai masa tuanya, Tuhan tetap menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan. Lah untuk keperluan tersebut dipanggilnya lah the man from the east, ya. Seorang laki-laki takdirnya Tuhan. Jadi sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan sejak dunia belum dijadikan, ya. Dan rencana Tuhan ini akan berdiri tegak. Dan aku akan melakukan semua kehendakku. Itu rencana Tuhan. Itu untuk Israel. Jadi tidak mungkin batal. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Jadi kitab Wahyu itu 7 tahun itu adalah kegenapan sabat ke-70. Itu saat Tuhan memperhatikan Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekalipun melalui penderitaan-penderitaan yang dahsyat. Dibukanya 7 meterai sangkakala ditiup dan 7 bukar murka Allah dicurahkan, namun Israel tetap bisa terjangkau 144.000 ya. 144.000 itu artinya bukan angka harfiah tetapi angka figuratif. Dan yang lainnya akan dijangkau, yang dicirikan dengan orang banyak yang membawa daun palem. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan di dalam kemuliaannya, ya, Amsal 25 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan itu di dalam kemuliaannya merahasiakan sesuatu. Maka banyak kali suatu kitab atau surat-surat, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena Tuhan menyembunyikan sesuatu, ya, dan itu memang kemuliaan kedahsyatannya Tuhan, ya, untuk manusia itu merobek tirai, belajar memahami. Maka banyak kali kitab atau surat itu di dalam penulisannya dan di dalam penggenapannya itu tidak berurutan. Pasal dan ayat itu tidak berurutan. Ya, sebagai contoh kita akan baca Yeskiel pasal 1. Pasal 1 ayat yang ke-1. Nubuatan melawan Israel. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Ya, jadi Yeskiel pasal 1 itu ditulisnya pada tahun ke-30. Ya, tidak usah dibaca, nanti sudah bisa baca sendiri lebih lanjut. Yeskiel pasal 8 itu ditulis pada tahun ke-6. Ya. Kemudian Yeskiel pasal 20 itu tahun ke-7. Yeskiel pasal 24 itu tahun 9. Yeskiel pasal 26 itu tahun ke-11. Yeskiel pasal 29 itu tahun ke-10. Ya, Yeskiel pasal 31 itu tahun 11. Yeskiel pasal 32 itu pasal yang ke-12, kita baca. Kemudian Yeskiel pasal yang ke-40.
ayat yang ke-1. Penglihatan tentang zaman baru, pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dan dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel. Terima kasih. Ya, jadi kitab Yeskiel itu ditulisnya, Bapak yang kasih Tuhan, itu tidak berurutan. Kalau harusnya sesuai dengan urutannya kan Yeskiel pasal 8 dulu, itu ditulis tahun ke-6, kemudian tahun ke-7, dan seterusnya. Tetapi Yeskiel itu ditulis ketika Yeskiel pasal 1 itu ditulis ketika Nabi Yeskiel itu ada di Sungai Kebar bersama orang-orang tawanan itu pada tahun yang ke-30. Dan kemudian Yeskiel pasal yang ke-40 sampai 48, ya itu ditulis tahun yang ke-25. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kitab Wahyu pun tidak berurutan, ya. Kitab Wahyu itu tidak berurutan di dalam penggenapannya. Kalau dalam penulisannya ya seperti yang saudara sudah hafal sejak LPBKWI dan STTBKWI S1, S2 saudara hafal secara penulisan pasal ayatnya, ya. Namun tahun penggenapannya itu tidak berurutan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tahap awal penggenapan kitab Wahyu itu adalah Wahyu pasal 10 atau Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 14 itu sama, ya. Yaitu turunnya malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda. Atau kalau orang Jawa katakan itu Satrio Piningit. Kalau orang di luar Indonesia itu katakan the man from the east, ya. Untuk turun untuk memberitahukan eksodus final dan besar. Baru kemudian nanti sesudah itu kedatangan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ini sesuai dengan Yesaya 46 ayat yang ke-11. Orang yang melaksanakan keputusan Tuhan itu tentunya harus muncul lebih dahulu. Ya. Sebagai pelaksana keputusan Tuhan, seorang laki-laki takdir Tuhan itu harus muncul dahulu. Bapak yang kasih Tuhan untuk memimpin pasukannya. Pasukannya itu siapa? Ya hierarki. 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, kemudian hierarki yang kedua yang jumlahnya sangat banyak para hamba Tuhan, para imam, para pelayan, ya. Sebagai contoh, Wahyu pasal 7 itu pemeteraian. Ya, di mana malaikat yang muncul dari arah matahari terbit memimpin 4 guru dari Indonesia untuk pemeteraian Israel 144.000. Lah, kemudian bagaimana kalau nanti Wahyu pasal 10 baru turun? Padahal Wahyu pasal 7 sudah harus digenapi, 4 guru harus dipimpin oleh malaikat yang muncul dari arah matahari terbit. Nah, itulah rahasia kitab Wahyu, ya, rahasia di balik tirai, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 14 itu harus pertama-tama digenapi, ya. Wahyu pasal 10, Wahyu 14 digenapi, kemudian malaikat Sang Surya atau Satrio Piningit atau the man from the east ini, ya, turun dulu dari surga, kemudian memberitakan datangnya Nibiru atau planet X. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, ini adalah ucapan dari malaikat Garuda, atau malaikat Sang Surya, atau Satrio Piningit, atau the man from the east.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam, juga mereka yang telah menombak dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Artinya ini pasti terjadi. Lihatlah, itu berarti ada oknum yang menunjukkan, ya, yang memberitakan, yang menyatakan tentang datangnya Nibiru atau planet X. Mungkin saudara bertanya atau berkata, yang ditunjukkan itu kan Tuhan Yesus. Ya, nanti pada bagian yang kedua atau bagian yang ketiga saya akan sampaikan, ya. Kita baca Keluaran 35 ayat 30. Pengangkatan Besaleel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah, ketika Musa itu berkata kepada orang Israel, semua orang Israel itu diberitahu lihatlah. Berarti lihatlah tuh Musa berkata, ya, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Nah, berarti kata lihatlah itu ada yang disuruh melihat, ya. Berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Kemudian kita baca Markus 13 ayat 1. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Nah, di sini ya, seorang murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, ya, lihatlah, ya, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Kita baca juga Yohanes pasal 1 ayat 35-36. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, lihatlah anak domba Allah. Allah ya, yang berkata lihatlah itu Yohanes Pembaptis. Dia menunjukkan kepada 2 muridnya, lihatlah anak domba Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, Wahyu pasal 1 ayat 7, ya, lihatlah. Itu berarti ada orang yang menyuruh untuk melihat. Nah, orang tersebut tentunya ya, orang yang mendapatkan kasih karunia ya untuk memahami kitab Wahyu, yang menerima pewahyuan kitab Wahyu, yang belajar kitab Wahyu di surga dan dalam waktu yang ditetapkan untuk memahami semuanya lebih detail di ruang maha suci, yaitu di balik tirai, yaitu di alam surgawi. Sehingga orang yang mengatakan lihatlah itu dia tentu melihat seluk-beluk tentang Nibiru atau planet X, ya planet X tadi. Sehingga dia katakan kepada seluruh umat manusia, sampai seluruh umat manusia itu melihat. Seluruh umat manusia, semua bangsa yang ada di bumi itu melihat datangnya planet X tadi. Dan mereka itu meratap, bahkan semua yang menikam, ya, yang menombak, yang menyalibkan lagi anak Allah untuk yang kedua kalinya. Semua itu melihat, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi malaikat Sang Surya itu turun dulu pada Wahyu pasal 10 dan 14.
kemudian pada Wahyu pasal 1 menunjukkan supaya seluruh umat manusia itu melihat datangnya planet X atau Nibiru. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Matius pasal 24. Ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ya, itu lebih ringkas, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Ya, yang pertama tanda anak manusia, ya. Tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Meratapnya itu karena apa? Melihat tanda dari anak manusia tadi. Kemudian mereka akan melihat anak manusia itu datang di dalam awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ada dua perkara besar. Yang pertama tanda anak manusia. Yang kedua anak manusianya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, terima kasih. Ya, kedatangan Nibiru atau planet X tadi ya, yang sudah saya katakan itu akan datang pada permulaan tribulasi. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi yang disebut tribulasi pada permulaannya, nanti kemudian ada Great Tribulasi. Kalau bahasa Indonesianya ya, awal masa antikris dan masa antikris. Bapak yang kasih Tuhan. Masa antikris itu ya dimulai dengan datangnya Nibiru atau planet X tadi ya. Karena datangnya Nibiru atau planet X ini, Bapak yang kasih Tuhan, itu akan menimbulkan kesengsaraan. Dari kesengsaraan besar dan kesengsaraan dahsyat. Dari masa antikris ya, pra aniaya sampai kepada masa aniaya antikris. Dari tribulasi menuju great tribulasi. Itu akibat datangnya Nibiru. Bapak yang kasih Tuhan. Karena di dalam Nibiru itu ya, itu merupakan kerajaan dari penguasa kerajaan angkasa. Jadi Nibiru 7 planet dan kemudian ekornya yang panjang yang berisi triliunan komet, asteroid dan lain-lain itu, Bapak Ibu itu nanti akan menimbulkan tribulasi yang sesungguhnya. Karena di dalamnya itu menjadi kerajaan musuh. Ya, menjadi kerajaan musuh dan peperangan terakhir di bumi seperti yang dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, 15 dan 16, Bapak yang kasih Tuhan. Itu wujudnya bukan perang dengan manusia. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Peperangan dahsyat itu bukan dengan manusia, tetapi dengan pemerintah, penguasa, penghulu dan roh jahat di udara yang berdiam berkerajaan di dalam Nibiru. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, ya, orang-orang Israel itu menyembah berhala-berhala yang tinggal di matahari, berhala-berhala yang tinggal di bulan, berhala-berhala yang tinggal di bintang-bintang. Itu para dewa yang disembah oleh orang Israel pada zaman raja-raja, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu peperangan yang sesungguhnya yang merupakan puncak dari Kejadian pasal 3.
Jadi antikris dan puncak masa antikris itu bukan peperangan dengan manusia, Bapak yang kasih Tuhan. Dulu memang pernah terjadi penyiksaan atas manusia darah daging. Tapi itu sudah terjadi 1260 tahun yang lalu. Maksudnya 1260 tahun masa penyiksaan tersebut. Dan itu sudah diakhiri. Sekarang ini sesama manusia tidak bisa menembak manusia. Nanti akan diurus dan urusannya sangat panjang. Sedangkan saudara menjelekkan nama orang di media sosial saja akan diurus. Saudara nyolong di Indomaret ya, atau Alfamaret atau Alfamidi atau apapun, atau mungkin di Superindo itu atau di Mirota, itu akan diurus. Litih ya, yang terkenal di Jogja itu diurus. Jadi yang dikatakan tribulasi dan great tribulasi itu bukan antar manusia. Kalau peperangan-peperangan itu sudah ditulis dalam Wahyu pasal 6, antar perang dunia ke-1, ke-2, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi peperangan yang sesungguhnya merupakan kegenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15, 16 itu, ya itu peperangan antar benih ilahi, benihnya perempuan dengan benihnya ular. Setelah ribuan tahun benihnya ular itu tentu sangat banyak sekali. Mereka menjadi penguasa kerajaan angkasa. Bapak yang kasih Tuhan punya pemerintahan di bumi, di 7 wilayah. Ya. Kemudian ada pemerintahan yang di bawah bumi. Nah, datangnya Nibiru itu merupakan salah satu tanda dimulainya tribulasi. Ya. Adalah salah satu tanda yang disebutkan Tuhan Yesus mengenai tanda kedatangannya. Adalah akan ada ya pemandangan yang menakutkan dan tanda-tanda besar tersebut terjadinya di langit. Terjadinya maksudnya wujudnya itu ada di langit. Di sini dikatakan ya di dalam Lukas 21 ayat 11 ini dikatakan bahwa tanda itu adalah Pobetron ya di dalam seluruh Alkitab ya. Hanya satu kali muncul bahasa tersebut atau istilah tersebut ya untuk menggambarkan suatu rasa takut atau kengerian yang dahsyat kala kata Pobetron ini artinya pemandangan yang menakutkan, hal-hal yang menakutkan, hebat, dahsyat, tanda yang dahsyat, amat menakutkan, menyala. Karena tanda tersebut menyala seperti api, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab, Bapak yang kasih Tuhan, itu dulu pernah terjadi. Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, terima kasih. Pemusnah, kalau dalam bahasa Inggrisnya destroyer, penghancur. Kalau dalam bahasa Ibraninya sakat, adalah alat murkanya Tuhan. Ya. Dia itu sama Tuhan diatur kedatangannya. Punya interval waktu antara 3.600 tahun sampai 4.000 tahun. Datang ke bumi untuk pemusnahan. Tentunya ketika pemusnahan itu terjadi, Tuhan akan menyelamatkan umat pilihan. Ya. Planet Nibiru atau planet X itu penyebab bencana-bencana dahsyat. Yang pertama itu bencana banjir besar pada zamannya Nabi Nuh. Banjir besar pada zamannya Nabi Nuh itu karena datangnya sakat. Ya, sang penghancur, destroyer atau Nibiru. Ya, kemudian yang kedua bencana Atlantis. Ya, nanti satu saat saya jelaskan.
Yang kedua itu bencana Atlantis. Yang ketiga itu tulah Exodus pada zamannya Musa. Itu juga karena Nibiru, ya. Dan bencana karena Nibiru itu tidak selesai sebulan 2 bulan, tapi itu akan berlanjut sampai sirep-rep itu 5 tahun. Tuhan katakan demikian. Ya, jadi sejak bencana Musa menghadap Fir'aun, kemudian tulah yang pertama sampai nanti tulah yang ke-10 itu kan Israel keluar sampai berhenti itu memakan waktu 5 tahun. Tuhan menjelaskan demikian. Kemudian planet Nibiru atau planet atau pemusnah, destroyer atau sakat, ya, itu nanti akan datang di dalam kitab Wahyu. Dia disebut naga merah. Ya, naga merah dalam penggenapan kitab Wahyu. Sebentar saya carikan. Ya, planet X ini adalah bintang merah yang panas membara. Dia punya 7 planet kecil, ya, yang mengorbitnya. Dan itu merupakan seperti satu kesatuan tata surya. Jadi itu tata surya tersendiri yang masuk ke tata surya kita nanti pada Wahyu, ya, kitab Wahyu digenapi. Kemudian dia itu punya ekor yang sangat panjang. Ekornya itu berisi triliunan meteor di dalamnya. Apa yang kasih Tuhan. Jadi dulu pernah datang pada zamannya banjir besar. Kemudian zaman Exodus. Kemudian sebelum Exodus ya bencana Atlantis. Kemudian pada zamannya Exodus. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian pada akhir zaman yaitu pada saat kitab Wahyu digenapi. Mulai pasal 1 ayat 7 orang sudah bisa melihat Nibiru. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kitab Kolbrin, ya, itu seperti suatu kitab gitu yang berisi bermacam-macam kitab tulisan seperti Alkitab kita. Yaitu kan ada kitab ini, surat ini dan sebagainya. Nah, itu ditulis oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun yang kepadanya Musa itu datang dan Fir'aun yang memimpin pasukan untuk mengejar Israel, ya, itu sama Tuhan diselamatkan. Karena berkali-kali dia kan meminta kepada Musa supaya berdoa kepada Allahmu. Itu kan langsung omongan Musa itu sama Fir'aun. Nah, sehingga ketika tenggelam, ya, dia itu berseru kepada Allahnya Musa dan sama Tuhan itu dilemparkan ke pantai. Kemudian dia pergi menjadi penulis. Semua peristiwa yang terjadi di Mesir itu ditulis oleh Fir'aun, ya, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga itu kitab itu bisa dipelajari, ya. Dia jelas memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Fir'aun ini mencatat, ya, tampak planet pengembara. Planet pengembara itu artinya planet yang bukan planetnya bumi, ya, planet tata surya kita, tetapi pengembara dari arah yang jauh, ya, menghantam dunia purba. Planet tersebut oleh orang Sumeria, ya, disebut Nibiru, ya. Jadi Nibiru itu nama yang diberikan oleh orang Sumeria pada zaman purba dulu. Bentuk pembinasa ini katanya Fir'aun ya seperti bola api besar dan dahsyat, melingkar, menyemburkan serpihan-serpihan berapi dalam rombongannya. Dalam rombongannya itu berarti ya planet X itu punya rombongan. Tadi ada 7 planet, sehingga merupakan tata surya sendiri. Ekornya sangat panjang. Bapak yang kasih Tuhan, dia juga punya tanduk, ya. Itu berisi triliunan komet, ya. Bola api besar yang dahsyat ini, ya,
menyemburkan serpihan-serpihan berapi di dalam rombongannya, dan itu menutupi 1/5 langit pada waktu zaman purba. 1/5 langit itu ditutupi, ya. Dan jari-jarinya itu adalah jari-jari api yang meliuk seperti ular turun ke bumi. Jari-jari itu kan umpama ini bulatan yang kesini seperti roda sepeda, itu kan jari-jari. Kalau garis tengah kan 2 jari-jari gabung jadi 1 lah, jari-jarinya itu turun ke bumi. Bapak Ibu Tuhan, meliuk-liuk seperti ular yang turun ke bumi. Dan karena planet pembinasa ini, ya, Firaun itu mengatakan daratan itu terangkat, ya, gunung-gunung meletus, terjadi likuifaksi, longsor. Lah kemudian dari rekahan-rekahan bumi tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, rekahan bumi yang terangkat itu menyembur keluar api, bertemu dengan api yang turun dari langit, yang jari-jarinya seperti ular meliuk-liuk turun dari langit itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan salah satunya adalah tiang api yang turun dari bumi, yang pada waktu Israel berteriak-teriak itu kan karena dibawa balik lagi sama Musa atas perintah Tuhan. Tuhan sudah mendekati padang gurun. Tuhan kan janji sama Firaun 3 hari. Lah tepat balik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian orang Israel melihat mereka tuh sudah dikejar sama Firaun. Kemudian malaikat yang tadinya di depan itu mundur. Ada tiang api itu keluar dari bumi seperti yang diceritakan oleh Firaun ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan nanti akhir zaman itu tiang api itu sangat banyak muncul dari tanah, bersambung, ya, menyatu dengan jari-jari api yang dari langit. Kalau zaman dulu menutup seperti 1/5 langit, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sehingga bertemu sambaran api kilat dari langit yang dari bumi, yang keluar dari rekahan-rekahan longsor, gempa, likuifaksi tadi, bertemu dengan yang dari langit, ya. Orang Yunani kuno menyebutnya Python, ya. Benda luar angkasa berapi sebesar matahari dan membakar segala sesuatu yang ada di atas bumi. Kejadian yang berulang setelah interval yang lama. Orang Yunani percaya bahwa kejadian itu nanti setelah interval yang lama, jangka waktu yang lama akan berulang lagi. Ya. Kedatangan Nibiru atau planet X ini berhubungan dengan penggenapan kitab suci Ibrani. Kitab suci Ibrani itu apa? Ya, perjanjian lama, ya. Ada yang disebut Tanak. Tanak itu ada Taurat, ada Nebiim, kitabnya para nabi, ya, Ketubim dan lain-lain, ya, Bapak ngasih Tuhan. Kemudian itu merupakan penggenapan Talmud, ya, penggenapan kitab Zohar, bahkan PB secara khusus yaitu kitab Wahyu. Jadi datangnya Nibiru itu sangat diteliti, diselidiki dan dipahami oleh orang Israel, Bapak yang kasih Tuhan. Tadi di depan sudah saya katakan, ya, kitab Wahyu 7 tahun itu adalah penggenapan sabat ke-70, saatnya Tuhan melawat Israel. Orang Israel tahu nubuat Nabi Yeremia pasal 30 ayat 7, bahwa nanti ketika Israel itu dilawat Tuhan akan terjadi suatu kesusahan yang sangat dahsyat. Kesusahannya orang melahirkan. Ya, dan orang Israel sudah dididik, sudah mengerti orang melahirkan itu susah. Bagaimana kesusahannya Ribkah, ya, ketika melahirkan Esau dan Yakub, ya, sampai Ribkah itu pasrah. Bagaimana kesusahannya Rachel ketika melahirkan Benyamin. Saking susahnya, saking dahsyatnya, sampai Rachel itu wafat ketika melahirkan. Lah itu diulang sama Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai 7. Laki-laki pun sakit bersalin. Berarti itu kesakitan bukan karena kelahiran secara fisik, ngelahirke bayek, bukan, tetapi kelahiran karena lawatan Tuhan. Karena harus
buka bumi itu harus Israel terus berpindah dari bumi yang lama menuju bumi yang baru. Lah sebab itu orang Israel itu sangat menyelidiki, sangat memahami tentang Nibiru dan planet X yang nanti memang akan digenapi di dalam kitab Wahyu. Itu wujudnya pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala dan pencurahan 7 bokor murka Allah. Israel itu tahu, mereka paham bahwa Nibiru dan planet X itu ya yang mereka sebut waktu Keluaran 12 ayat 23, orang Ibrani itu menyebutnya itu sakam, penghancur, pemusnah atau destroyer. Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka orang Israel yang menguasai bumi ya menjadi pemimpin dari elit global. Kalau saudara melihat lambangnya New World Order ya, maka dia sangat paham perkara ini. Bapak yang kasih Tuhan, sangat detail pahamnya itu. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Nibiru planet X adalah sang penghancur yang merupakan tokoh kunci bagi umat manusia. Para penulis kuno itu mengatakan Nibiru itu tokoh kunci bagi umat manusia. Sehingga manusia-manusia yang bijak itu menyelidiki datangnya Nibiru dan kemudian mempersiapkan diri. Bapak yang kasih Tuhan, kalau itu adalah orang Kristen, maka dia akan mempersiapkan umatnya supaya umatnya itu menjadi seperti Nabi Nuh, supaya umatnya itu menjadi seperti Musa yang memimpin eksodus besar. Ya, umatnya itu menjadi seperti hierarki tubuh Kristus, pengantin perempuan mempelai anak domba atau tubuh Kristus yang akan dipilih sesuai dengan Matius pasal 24 mengatakan demikian. Nibiru atau planet X adalah sistem tata surya. Jadi itu sistem tata surya sendiri, bukan satu benda, tapi tata surya sendiri. Ada 7 planet yang mengorbitnya ya. Yang kedatangannya akan menyebabkan kesusahan besar atau great tribulation atas planet bumi pada akhir zaman ya. Sistem planet X berserta satelit-satelitnya disebut Nibiru, sebuah kata dari Semitik kuno ya. Semitik kuno itu artinya ya bangsa keturunan Sem ya. Itu ada atau orang Akadian, Kejadian 10 ayat 10 ya. Nibiru itu artinya atau planet X itu artinya silang menyilang perlintasan ya. Silang menyilang perlintasan atau titik perpindahan, disebut juga planet X atau planet crossing. Planet crossing itu planet salib ya, karena bentuknya menyilang dan orbitnya yang memotong bidang edar planet-planet tata surya kita. Ya, saat planet X atau Nibiru ini melintas tata surya kita, menyebabkan tsunami raksasa ratusan meter, ya, hingga Himalaya pun tertutup. Akan terjadi erupsi vulkanik, banjir darah, ya, cuaca ekstrim yang menghanguskan manusia. Kita baca Wahyu 16 ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, manusia dihanguskan dengan api. Bapak yang kasih Tuhan. Itu bukan karena ya malaikat yang keempat atau guru yang keempat melantunkan mesabunya kemudian ujuk-ujuk terjadi seperti itu. Cara kerja Tuhan itu tidak seperti itu. Ada sebab penyebabnya karena alam semesta dari 7 divisi itu adalah anak buahnya Tuhan. Ketika Tuhan membelah Laut Kolsom, ya tentunya diperintahkannya Bopo Bayu untuk meniupkan angin yang membuat Laut Kolsom itu tersibak menjadi 12 jalan untuk 12 suku Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga ketika
ya. Mesabu itu digenapi, tentu para malaikat itu bekerja. Sebab itu kan semua kunci makrifat itu kan diberikan kepada orang yang diurapi Roh Kudus, supaya orang yang diurapi Roh Kudus ini diberikan kuasa untuk memerintah malaikat. Apa yang kasih Tuhan? Untuk memerintah malaikat. Nah, ketika itu ya dikatakan manusia itu dihanguskan oleh panasnya matahari. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, yang mana mereka itu nangis kejer, nangis histeris, meratap-ratap. Pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, mereka itu dilepaskan dari panas matahari dan segala macam panas, dari kelaparan dan kehausan. Ya, dan Tuhan menyingkirkan segala air mata dari mata mereka itu, dan mereka dituntun, digembalakan ke mata air kehidupan, selamat Bapak Ibu Tuhan, tetapi menembusi api, ya, seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan seterusnya itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca, ya, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. 15-17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, di sini dikatakan para pembesar dunia itu sangat menyelidiki tentang Nibiru dan planet X, ya. Mereka sangat memahami, ya. Tapi mereka diam di dalam persiapannya. Mereka mempersiapkan diri karena ini sudah dinubuatkan, bahkan di dalam Yesaya pasal 2 sudah dinubuatkan. Orang yang minded Alkitab, membaca Alkitab, ngerti. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang mengerti kitab Wahyu, sekalipun mungkin secara harfiah, dia itu ngerti. Bapak yang kasih Tuhan. Dan di sini di dalam Alkitab itu yang paham, yang mengerti itu adalah para raja-raja di bumi, para pembesar-pembesar, para perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka. Mereka itu bersembunyi di gua ketika Wahyu pasal 1 ayat 7 itu digenapi. Di dalam gua itu mereka meratap, ya, supaya batu karang dan gunung itu runtuh, minta mati maksudnya, supaya disembunyikan dari Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Mereka tuh ngerti, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka tuh paham. Karena rata-rata raja-raja dunia, raja bisnis, ya, itu kan orang Israel. Dan Israel itu kan ada satu penulisan, tentunya melalui penyelidikan Israel itu menguasai dunia. Ya. Sekalipun tentunya secara juga secret dan hidden, Bapak Yesus Tuhan. Mereka ngerti bahwa murka anak domba itu sudah tiba. Kemudian ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Murka mereka itu berarti mereka itu ngerti tentang Tuhan Yesus Kristus.
Ya, tentang mereka, istilahnya mereka itu berarti mereka itu orang yang mengerti tentang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Orang Israel tahu persis, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan siapakah yang dapat bertahan? Namun demikian, kepada bumi, kepada kalayak ramai, kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, mereka mengatakan semuanya aman dan damai. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila mereka itu berarti kan bukan orang satu, ya. Mereka itu berarti kan ya para elit global, para raja, para pembesar, para perwira, orang kaya, orang berkuasa tadi yang disebutkan di dalam Wahyu 6 ayat 15. Mereka tuh selalu berkata semuanya aman dan damai, semuanya damai dan aman. Sekalipun Nibiru atau planet X itu sudah, karena kedatangannya sudah dekat, mereka tahu, dan itu menimbulkan dampak atas bumi, perubahan yang terjadi di bumi. Tapi dikatakan beda, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena apa? Karena orang awam atau masyarakat yang tidak terdidik secara khusus, itu begitu diberitahu satu bencana begitu, mereka tuh tidak berpikir panjang dan langsung gaduh, langsung bingung, menimbulkan bencana yang lebih besar. Bencana yang sesungguhnya belum datang, bencana ditimbulkan oleh mereka. Contoh kecil saja, kalau orang naik kapal atau naik perahu, melihat adanya bencana, mereka tuh tidak berpikir panjang, tidak mengikuti aturan ya yang ditetapkan oleh ABK atau pemimpin kapal. Sudah mereka tuh semua lari ke tempat yang dipikirnya aman. Semuanya kumpul di situ. Lah justru sebelum bencana itu datang sudah terbalik. Karena apa? Terguncang, ya, tidak seimbang. Bapak yang kasih Tuhan. Karena memang tabiatnya manusia itu seperti itu, ya. Tahu bencana sedikit, orang ngerti mitigasi piye, langsung lah melayu rono rene karepe dhewe. Bencana ring teko sudah tiba brus nabrak watu karang, Bapak kasih Tuhan. Nah, sebab itulah ya mereka mengatakan supaya dunia ini tetap tertata, jangan sampai bencana belum datang, dunia sudah kacau balau karena manusia-manusia awam yang tidak tahu, yang tidak dimitigasi. Bapak yang kasih Tuhan, kalau mitigasi bencana kecil ya semuanya sudah disiapkan, tetapi mitigasi datangnya Nibiru itu, Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang bisa menyiapkan. Yang bisa menyiapkan adalah firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus. Ya. Nah, sebab itu supaya saudara dimitigasi oleh firman Allah dan Roh Kudus, perhatikan firman Tuhan. Sehingga pada saat nanti Nibiru planet X itu datang, saudara tidak takut, tidak sembunyi, tetapi justru bersukacita. Apa yang kasih Tuhan, ya. Jadi elit global itu mengatakan semuanya damai dan aman. Segala sesuatunya tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Itu katanya 2 Petrus pasal 3 mengatakan demikian. Semuanya tetap damai dan aman, tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Semuanya lancar-lancar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Bahkan bencana corona pun sudah berhenti, ya. Kalau ada tinggal sedikit-sedikit, orang sudah tidak menjadi sangat takut, namun tetap waspada. Semuanya tetap aman, semuanya tetap damai, semuanya baik-baik saja. Tapi 1 Tesalonika pasal 5 mengatakan, maka dengan tiba-tiba mereka itu ditimpa kebinasaan. Kebinasaan karena apa?
Karena seperti perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Orang sakit bersalin itu ya, orang bumil itu sakit bersalinnya itu tidak diprediksi. Ya, ujuk-ujuk sudah HPL-nya pun kadang-kadang belum sakit bersalin, kadang-kadang belum HPL-nya sudah sakit bersalin. Ya, Bapak kasih Tuhan. Artinya tiba-tiba. Demikian juga datangnya Nibiru. Tetapi saudara, yang digembalakan oleh kitab Wahyu, yang diwahyukan 13 November tahun 87, yang menampilkan hierarki, yang dipimpin dari surga oleh Tuhan Yesus, yang dipimpin dari bumi oleh malaikat Sang Surya. Ada 7 guru, ada 70 penatua dan 490 penghulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti pemimpin hierarki itu akan datang dahulu memberitahukan bahwa Nibiru akan datang. Kalau saya boleh bercerita, Bapak Ibu Tuhan, maka siapa itu yang mendorong Nibiru dan mereka itu sudah sampai di mana? Tapi itu katanya suratan Korintus 2 Korintus 12 itu tidak boleh diceritakan. Kalau saya boleh berbicara tentang kapal, Bapak Tuhan, banyak hal rahasia yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan setiap saat. Tapi itu masih tertutup untuk kita. Karena jangan sampai saudara nanti justru mendengar, saudara justru menghujat. Saudara justru mendengar, justru mengatakan, Bunda Nika wis edan. Halusinasinya bukan lagi tingkat dewa itu kan malaikat yang jatuh. Ya. Nah, sebab itu segala sesuatu kalau belum saatnya ya tidak boleh disampaikan. Air itu akan berguna kalau pancurannya itu dibuka sesuai dengan kebutuhan. Kalau cuma butuh air sak ceret ya dibuka untuk sak ceret, sudah terisi ditutup. Kalau dibutuhkannya ember dialirkan untuk seember, setelah itu ditutup. Kalau kebutuhannya 1 drum dialirkan untuk 1 drum, setelah itu ditutup. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, supaya kita tidak merasa diri aman dan damai, tetapi kita mengikuti jejak para raja, para pembesar, para perwira, orang-orang kaya yang seperti ditulis dalam Wahyu 6 ayat 15 tadi. Kita tidak menjadi kalayak ramai atau penduduk bumi yang bodoh, yang gampang dininabobokan dengan ucapan semuanya damai dan aman, ya. Segala sesuatunya tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara sudah dikasih hikmat marifat, hendaknya poncondrio saudara itu, poncondrio kita itu terbuka. Sekalipun ora terlalu jelas. Mau lihat kuda putih kok sing ketok kuda pink, nah, ya enggak apa-apa. Dijamah Tuhan melihat manusia berjalan seperti pohon, ya tentunya mencari jamahan Tuhan lagi sampai melihat dengan jelas. Nah, hierarki itu harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Sekalipun zaman, penguasa zaman itu mengatakan semuanya damai dan aman. Sekalipun penguasa zaman itu mengatakan ya segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kita jangan gampang dikempongi, basa Jawane. Jangan gampang dikempongi, ini artinya Bapak Ibu Tuhan, ya. Jangan gampang ditipu oleh penguasa zaman. Kita selidiki Alkitab kita sembahyang, kita meditasi. Kita percaya kepada penggembalaan kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Yang sudah saudara ikuti sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Kalau sampai saudara diikat dan ditarik kepada hal yang lain, itu seperti Hawa, ya, untuk mengikuti Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Ya, tetap saudara selamat. Seperti Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya itu. Kemudian bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Kalau Wahyu 5
6 ayat 15 sampai 17 tadi, mereka itu takut. Siapa yang bisa bertahan? Kita baca ulang dulu Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan ketika Nibiru itu datang? Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, jadi Tuhan itu punya kuasa atas pemusnah. Ya, Tuhan itu punya kuasa mengendalikan Nibiru. Tuhan itu punya kuasa mengendalikan planet X. Tuhan punya kuasa mengendalikan Sakat. Kepada rumah yang ada tanda darah. Di sini katakan Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi untuk terhindar dari pemusnah atau Sakat ini, Bapak Ibu Tuhan, pada waktu Eksodus pertama itu haruslah ada tanda darah di dalam pada pintu dan pada ambang pintu. Bapak ngasih Tuhan. Lah kalau kita, ya tentunya di dalam diri kita, di dalam badan jiwa roh kita tuh ada tanda darah. Ya, kemudian kita baca 1 Korintus pasal 11. Ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, aplikasi dari tanda darah yang harus kita miliki itu adalah pelaksanaan perjamuan suci. Pada saat kita makan tubuh dan darah Tuhan. Nah, pada saat makan tubuh dan darah Tuhan itu ada aturannya. Kita harus menguji diri, bukan menguji orang lain. Namanya ujian itu mengerjakan soal. Ya, kemudian diteliti lagi mana yang salah. Artinya kita koreksi diri. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kalau kita tidak koreksi diri, nanti banyak di antara kita yang lemah, setelah lemah kemudian sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya. Kalau kita menguji diri, kita dikatakan hukuman tidak menimpa kita, ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun demikian, kalau kita itu dihukum oleh Tuhan, kita itu sedang dididik. Ya, kita sedang dididik, sedang didisiplinkan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ada hukuman untuk dunia, ada hukuman untuk anak Tuhan yang tidak menghargai korban Kristus. Hukuman untuk anak Tuhan itu disebut oleh Tuhan itu didikan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Bagaimana di dalam diri kita itu ada tanda darah Kristus, darah Paskah, darah anak domba Allah.
yaitu dengan mengikuti perjamuan suci dengan cara yang sopan dan hormat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau kita perjamuan suci itu tidak boleh pecicilan saenake dhewe. Sudah tidak boleh nganggap, iki rotinya kok tipis banget ya, kok geripis ya, kok rodok gosong ya. Ya saudara, itu tidak bagus, tidak menghargai darah Kristus, tubuh Tuhan. Kemudian saudara buka anggurnya itu pecicilan, brak, utah. Nah, itu namanya tidak menghargai. Ya saudara, dengan sopan, dengan hormat, dengan penuh hikmat, hati-hati. Kalau memang belum bisa, masih kecil, harus didampingi. Bapak kasih Tuhan, itulah tanda darah Kristus. Yohanes pasal 6 mengatakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia akan hidup kekal. Kalau dia mati, nanti dibangkitkan pada akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita baca juga Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, Yoel ini menganjurkan keselamatan untuk masuk di dalam bilangan ya yang ada di Gunung Sion. Berarti sebisa-bisanya kita tuh berupaya untuk masuk ke dalam bilangan seperti yang tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba berdiri di Bukit Sion bersama 144.000. Bapak yang kasih Tuhan, sebisa-bisanya kita tuh masuk ke dalam bilangan ini. Ya, masuk ke dalam bilangan ini. Namun demikian, Tuhan itu sangat pengasih, penyayang, pemurah dan pengampun. Namanya itu Allah adalah kasih. Sehingga ditulislah di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai seterusnya. Hierarki tentu harus paham makna dari Wahyu 7 ayat 9 dan seterusnya itu. Bapak yang kasih Tuhan. Hendaknya kita masuk ke dalam bilangan 144.000 ya. Kemudian kita baca juga sebagai ayat yang terakhir Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, dengan tiba-tiba itu berarti seperti 1 Tesalonika 5 ayat 3 tadi. Terus. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nah, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Seperti Wahyu pasal 1 ayat 7. Kemudian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini menjawab pertanyaannya elit global di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17. Siapa yang bisa bertahan? Ini yang bisa bertahan. Orang-orang kecil. Ya. Orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak ternama, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang ya yang siap mentahbiskan diri sebagai budak rodi pembangunan tubuh Kristus dan sebagai tokoh antifasilitas garis keras. Pentahbisan hierarki itu sama dengan pentahbisan imam. Ya, goyim yang masuk pelayanan itu disebut imamat rajani.
Itu Wahyu pasal 5 ayat 9 dan seterusnya. Kita ini imamat rajani. Kita bukan orang Lewi, ya. Kita zaitun liar. Suratan Petrus mengatakan, ya, bangsa-bangsa yang melayani Tuhan itu disebut sebagai imamat rajani. Imamat rajani itu sama dengan hierarki. Karena imam itu punya strata, undang-usuk. Ya, ada Imam Harun, ada anak-anaknya Harun, ada suku Lewi semuanya. Lah demikian juga hierarki itu adalah imamat rajani. Ada Tuhan Yesus Kristus, kemudian malaikat sang surya, 7 guru, ya, 70 penatua, 490 penghulu. Itu adalah imamat rajani, ya, yang mempersembahkan ke-7 perkara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan karena sadar dia adalah imamat rajani, bukan dari suku Lewi, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia hanyalah zaitun liar, tidak beda, tidak lebih mulia dari suku Gibeon. Maka dia menamakan diri, merendahkan dirinya, ya, mentahbiskan dirinya sebagai budak rodi bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi demikian. Ini adalah orang-orang yang mau, ya, menghindari, tidak berpesta pora dalam kemabukan dengan segala kepentingan duniawi, tetapi orang yang setiap saat bergumul di dalam berdoa, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dia meninggalkan semua kenikmatan duniawi itu dianggapnya sampah, ya. Sekalipun itu memang perlu, tapi semuanya nanti akan dikirim dari surga, ya, seperti Efesus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya itu, ya. Senantiasa berdoa, menyembah, meditasi, maka itu nanti akan menimbulkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ketika tribulasi sampai great tribulasi itu terjadi, kita akan luput. Lah Tuhan tuh punya cara menyelamatkan. Kalau zamannya Nuh disuruh bikin bahtera. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau zamannya Musa, Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka di dalam tabernakel. Kalau zaman akhir, karena jumlah manusia itu sangat banyak sekali, maka bahtera itu yang menyiapkan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau zamannya Nuh kan cuma 8 orang, Tuhan aja kasih ukuran. Tuhan senantiasa melakukan check and recheck. Seperti halnya tabernakel, seperti halnya bait suci zamannya Daud dan Salomo. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah kemudian tubuh Kristus. Rombak bait suci ini aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Jadi yang membangun tubuh Kristus itu, yang membangun tabernakel pada akhir zaman itu Tuhan Yesus. Tabernakel dengan bait sucinya. Bait suci itu dengan tabut atau kibotos atau jung atau perahu atau bahtera. Aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Jadi bahtera itu yang membangun Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu mau menyelamatkan, Tuhan itu membuat sarana. Karena manusia itu punya fisik, perlu wadah. Ya, perlu wadah. Ya kalau masih di dalam banknya roh, Bapak ngasih Tuhan. Nah tetapi tubuh Kristus yang akan diselamatkan itu perlu wadah. Dan wadahnya itu Tuhan yang menyiapkan. Aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Artinya kematian kebangkitan Tuhan itu menyiapkan segala sarana prasarana untuk kita itu diselamatkan. Kalau Mazmur 91 kita akan menonton dari bait sucinya. Kita akan menonton dari kemahnya. Ya. Semoga Roh Kudus memberkati kita semuanya sehingga kita dibuat paham. Jangan sampai kita gagal paham, akhirnya menjadi salah paham. Kita akan pujikan satu pujian hierarki.